وجعلنا ببركاته آمين يا رب العالمين. Kita baca kitabnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu, halaman 11. Wassalatu, adapun tambahnya rahmat, wassalamu dan keselamatan, itu ala sayyidina, mudah-mudahan tercurahkan kepada Tuhan kita, wa maulana dan yakni Tuhan kita, Muhammadin yaitu Nabi Muhammad, ainil wujud yang menjadi ainil wujud, pertanda wujudnya Allah, wasirril kainat, dan jadi rahasianya perkara-perkara yang wujud. Dan Nabi itu disebut ainil wujud, sirril wujud. Soalnya Allah tidak akan menciptakan makhluk kalau tidak karena Nabi Muhammad. Makanya ada sirrinya, nur namanya, Nur Muhammad. Semua nabi-nabi mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa itu semua ketitisan namanya Nur Muhammad. Nah, ada cahaya Muhammad. Apa tuh? Ayo sini. Awas keliru, nggak usah macam-macam lah kamu. Ya, aku di ngapala. Apa tadi kamu? Download. No. Nggak bisa. Rahasia wujudnya makhluk karena apa? Karena ternyata kalau tidak karena Nabi Muhammad, Allah itu tidak menciptakan makhluk. Jadi rahasia adanya barang wujud itu karena adanya Nabi Muhammad. Wa arusil mamlakati, dan menjadi pengantennya kerajaan Allah. Artinya penganten itu kan raja sehari ya. Raja sehari itu kan dipuja-puja. Artinya Nabi itu adalah makhluk yang paling dipuja oleh makhluk seluruh dunia. Mantennya dunia itu ya Nabi Muhammad, pengantennya. Sampai-sampai beliau itu disebut Sayyidul Mursalin, pimpinan para Rasul. Sayyidul Mursalin. Zil mafakhiri yang mempunyai keagungan. Allati jallat, yang agung apa mafakhir, anil adwi, jauh dari musuh. Keliru, bukan adwi, anil addi, dari dihitung. Artinya Nabi itu kemuliaan, keagungannya tidak bisa kamu hitung. Nah itu Pak katanya ada 10 keistimewaan Nabi, itu hanya sebagian kecil sebenarnya. Sebagian besarnya Nabi itu istimewanya nggak bisa dihitung. Karena ada di dalam Adabid Dunia Waddin itu keistimewaan Nabi disebutkan 10. Ini dulu ditambah beras dipakai pujian Pondok Tengah, tapi nggak tahu sekarang. Lam yahtalim qattu toha mutlaqan abada wa ma tasya'a
aba aslam fi mada zamani. Dipakai wirid anu enggak itu? Ujian enggak di Muhibin? Pakai ya. Itu hebat itu. Itu sebagian kecil 10 keistimewaannya Nabi. Lam yatalim qattu toha mutlaqan abada wa mata sa'aba aslam fi mada zamani. Lam yahtalim itu Nabi sejak lahir sampai wafat tidak pernah mimpi keluar sperma. Kalau laki-laki biasa menjelang dewasa kan wah mimpi jadi pengantin, mimpi jadi bintang film India, lari-lari di kebun karet. Nabi tidak pernah. Wa mata sa'aba aslam fi mata zamani. Nabi itu tidak ada ubannya. Ubanmu udah berapa? Belum, mungkin nanti kalau sudah umur 30 ke atas, zaman sekarang sudah mulai beruban. Saya aja sudah penuh ini ubannya. Dicabut tambah cepat penuh. Uban itu kalau dicabuti malah cepat banyak. Tapi kalau dibiarin aja malah enggak. Tapi ya memang kalau dicabut enak, gatel dicabut cuma cedut-cedut. Wa mata sa'aba aslam fi mada zamani minhu dawa falam tahrab wa ma waqa'at Zubabatun abadan fi jismihil. Nabi tidak pernah disakiti binatang buas apapun. Tidak pernah dawab, kalajengking, singa, tidak pernah. Malah kalau ketemu Nabi pada baca salam. Maka salah satu ciri keturunan Nabi Muhammad, keturunan Rasul, yang aku Habib-Habib itu, salah satu ciri keturunan Rasul, dia tidak pernah disakiti oleh binatang buas. Binatang buas nggak berani menggigit zuriyahnya Rasul. Paling kalau gigit ya kenalan gitu aja. Nggak sampai sakit. Nah kalau ada orang ngaku Habib, ketemu kucing loncat, nah itu Habib palsu. Soalnya hati-hati, Indonesia itu paling mudah dimanfaatkan oleh orang-orang yang pengen menipu. Asal wajahnya wajah Arab ngaku Habib, wajahnya Arab ngaku Habib. Padahal di Arab sendiri pun tidak semuanya Habib. Nah, gitu. Tidak semua di Arab itu keturunan Nabi Muhammad. Ada keturunan Abu Lahab, ada Abu Jahal, ada Abu Bakar, dan seterusnya. Maka Indonesia yang dimanfaatkan. Wajahnya orang-orang Timur Tengah sampai sini ngaku Habib. Nah kalau kamu pengen ngetes, salah satu cirinya itu. Zuriyahnya Rasul tidak pernah berani binatang buas apapun menyakitinya. Nah, Habib coba lempar kucing deket dia, kok dia loncat lari, wah itu berarti palsu. Atau kasih kalah jengking, kalau jengkingnya nyentuh apa enggak. Gitu. Nah kalau bukan keturunan Rasul masih, dia digigit ular, kelipan. Yang ketiga, keempat, Nabi itu tidak pernah dihinggapi lalat seumur hidupnya. Enggak pernah lalat berani mendekat. Kalau kalian enggak pernah sikat gigi, wah, nyamuk, lalat, weng.
Itu apa tadi itu? Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yara dhillahu bisyamsi dhu fatani. Nabi itu nomor 6 qalbuhu. Nomor berapa tadi? 45. Qalbuhu lam yanam, hatinya tidak pernah tidur. Walaupun matanya tidur. Jadi hatinya berzikir terus. Walainukon wala yarodillahu bisyamsi dzufatoni. Dzufatoni itu orang yang cerdas, orang yang hebat, tidak pernah menyaksikan bayang-bayang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nggak ada bayangannya. Tapi bukan berarti hantu. Tapi kalau jalan Nabi itu tidak ada bayang-bayangnya. Yang ada apa? Awan yang selalu menutupi beliau supaya tidak kepanasan. Kalau kita bayang-bayang tergantung lampunya. Lampunya kanan kiri ya bayang-bayangnya banyak. Terus apa lagi? Wala yaradillahu bisyamsi dzufatoni. Sebelumnya ada belum? Lam yatalim qattu taha mutlaqan abada wa matasaba aslam fi mada zamani min mudawa ubalam darab wa ma wa qadzu babadun abadan fi jismihil asani fi khalfihi dulu fi khalfihi ka amamin ru'yatun sabatat wala yura isru baulin minhu fi alani. Nabi itu belakang dengan depan sama. Artinya walaupun kelihatan Nabi ngadep ke sana, tapi tahu yang di belakang. Dia punya mata di mana-mana. Kalau kita kan taunya depan, dok mata kuda. Wala yura isru baulin min gufi alani. Nabi kalau kencing, tidak satu pun sahabat tahu di mana dan mana bekasnya. Pernah kejadian sekali Nabi itu di riwayat Imam Muslim itu, Nabi saking kebelet mampir seorang sahabat kencing. Nah, ketika Nabi mau kencing itu sahabat masuk ke toilet itu nyiapin ember. Kata dia, Nabi jangan kencing di lantai sembarangan, Nabi nanti kok sayang-sayang. Di sini aja udah tak siapin ember. Nabi Qadil Hajjah kencing di ember. Begitu Nabi keluar dari kamar mandi, dia masuk kamar, ember dituang, diminum, blek 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 blek. Dihabisin rupanya. Nah, mungkin sejak itu akhirnya Nabi tidak pernah lagi mampir ke sahabat untuk kencing. Takut diminum. Ya walaupun kencingnya Nabi diminum pun tidak apa-apa, tapi ya syariatnya kan tidak baik, itu tentu tidak baik. Barokah. Ya kata Nabi, kamu minum ya. Ya mudah-mudahan nggak sakit perut. Nah sebab apa? Di dalam riwayat-riwayat tafsir dan hadis yang lain, soalnya Nabi itu kalau mau kencing sudah diduluin bumi. Qadil Hajjah juga gitu. Nabi kok perutnya mules. Bumi sudah tahu, langsung ngomong,
Rasul mau qadil hajah, iya buminya buka. Rek. Nanti habis qadil hajah nutup lagi. Rek. Kembali seperti semula. Itu. Jadi enggak pernah kebagian kamu. Wa qalbu wa isru baulin min gubi alani. Kan? Wa qalbuhu lam yanam walainu qad nasat wala yaradillahu bisyamsi dhufatoni katfahu qad alata. Nah, itu yang ke 9 10. Katfahu qad alata qauman idza jalasu. Jadi Nabi itu kalau duduk jalasu dengan siapa saja, Nabi itu pantas dan tidak terlalu jomplang gitu loh. Coba kamu duduk sama Aliando, itu kan jomplang, ganteng sama jebelek. Tapi kalau Nabi nggak duduk dengan siapapun saja, Nabi itu hanya di atasnya dikit gitu. Yo gantengnya, yo postur tubuhnya, itu hanya lebih dikit dengan siapa saja. Nanti kalau dengan orang Afrika gitu misalnya, ya Nabi di atasnya dikit. Enggak terus mencolok gitu, enggak. Nah, itu Nabi. Beda dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu wah gantengnya dengan orang mencolok, jauh bedanya. Makanya sampai-sampai waktu istrinya Kitfirul Aziz diolok oleh wanita-wanita keraton, itu kan wanita-wanita diundang oleh istrinya, oleh Zulaikha. Terus dikasih buah semua. Nah, pas tengah-tengah mereka ngupas buah gini, Nabi Yusuf suruh keluar. Jalan tok itu Nabi Yusuf keluar itu. Kayak peragawan gitu. Langsung semua wanita terpesona dengan wajah ketampanan Yusuf. Sampai buah sudah jatuh itu tidak sadar yang diiris itu jari-jarinya. Jadi jarinya diiris itu rasa perih itu sampai hilang, kalah dengan nikmatnya ngelihat gantengnya Nabi Yusuf. Ya Allah, ngelihat cantik ganteng sampai seperti itu kan luar biasa. Itu kentara sekali. Tapi kalau Nabi Muhammad enggak seperti itu. Makanya enggak boleh film apapun menggambarkan Nabi Muhammad karena enggak pas. Nabi Muhammad dengan orang sekarang misalnya yang dianggap artis paling ganteng lah misalnya. Nabi Muhammad kalau berjejer ya cukup di atasnya dikit. Di atasnya dikit. Enggak pernah jauh. Nanti gandeng mandra gitu misalnya. Ya di atasnya dikit. Enggak pernah jauh. Lah itu kan susah. Jadi menggambarkan bentuknya kan jadi susah. Maka enggak boleh. Tidak bisa siapapun boleh menggambarkan Nabi Muhammad. Katfahu qad alata qauman idza jalasu indal wiladati sif yadzabi muhtatani. Ketika lahir sudah dihitan. Nabi lahir itu sudah dihitan di kandungan oleh malaikat Jibril. Hadil khasa'is fafatakun amina. Khusus 10 ini, keistimewaan Nabi, apalkan. Kalau kamu apal, takun amina. Kamu akan selamat. Dari apa? Min sarrinarin. 1. Kebakaran. Jadi kalau biasa wiridan ini nggak pernah kebakaran. Dulu Sunan Ampel, Pondok Tengah. Kamu sudah pernah lihat Pondok Tengah kan? Di yang sekitar masjid kan ada komplek tuh. Yang gandeng masjid pas itu, samping itu namanya Sunan Ampel. Kan 2 lantai. Itu yang lantai atas, kan di atas lantai itu kan ada 3 kamar. 3 kamar sebelah sini, 3 kamar sebelah sana. Nah, itu yang kamar tengah atas itu pernah kebakar. Padahal zaman saya mondok, Sunan Ampel itu masih kayu pondoknya. Yang lantai 2 itu. Belum tekel, kayu. Papan.
itu pernah kebakar. Tetapi anehnya, api bakar lantai 2 di tengah-tengah itu, apinya itu tidak nyamber kemana-mana. Ya cuma kamar itu tok yang kebakar. Itu barokahnya biasa di masjid itu dibaca lam yahtali. Jadi tidak kemana-mana, ya di situ tok. Itu anehnya. Itu min syarrin narin. Maka kalau kamu misalnya ada kebakaran hutan, Tuatunu mau dekat rumahmu, cepat-cepat kamu duduk sila menghadap barat, baca itu tadi. Nah, yang khusyuk. Habis itu angin apa namanya, api itu setiup kayak Superman itu biar pindah ke sana. Min syarrin nari wasurrokin. Nah, yang kedua, pencurian. Orang yang hafal itu bisa untuk menjaga dari pencuri. Duit kok main hilang. Baca itu. Baca itu. Nanti tuyulnya lah nongol. Tapi kalau tuyul nongol, boleh kamu tangkep. Boleh. Tapi jangan di plaza. Kalau besok yang punya kok nyari, ditebus berapapun jangan mau. Serahkan saja sama dia. Misalnya besok nyari, Pak, karena bentuknya kan macam-macam tuyul itu ya. Nyari, misalnya bentuknya kok ular, misalnya kamu tangkap, ada orang nyari kehilangan ular, kasih aja. Kasih aja. Kalau dia biar ku tebus Pak 1 miliar, jangan dikasih. Kira-kira dikasih nggak 1 miliar? Kalau itu kamu kasih, nanti ganti hartamu yang habis. Kalau kamu ditebus pakai uang itu kok mau kamu, nanti ganti hartamu yang habis. Itu tuyul. Nanti kalau ada pencuri-pencuri, doanya itu. Nah, kalau nanti kamu dimintain doa, kehilangan aja toko, udah bacain lam yahtalim. Kalau nggak lam yahtalim, asfa. Asfa yang belakang tok itu aja itu. Udah itu nanti tuyul nongol. Siapa yang nyuri? Min syarri nari wa surraki wa mimihani. Mihani itu jamak dari apa? Mihnatun. Mihnatun itu bala, musibah. Jadi itu juga bisa doa penyelamat segala musibah, termasuk corona. Nah, maka itu yang biasa pakai pujian di pondok itu baca tiap hari, baca. Baca lam yahdalim qattu, sehari sekali tidak apa-apa, yang penting sempatnya kapan. Wa mutlaqan abada wa mata sya'aba aslan fi mada zamani min huda wa keluar mati. Min huda wa bu falam tarab wa ma waqa'at dubabatun abadan fi jismihil hasani bi qalbihi ka amamir ru'yatun sabatat wala yura ithru baulin minhu bi alamiha qalbuhu lam yanam wal ainu qad nasat wala yara dhillahu bisyamsi dhu fatani kadfahu qad alata qawman idha jalasu indal wiladati sibyada bimu tatani hadil khasa. Hadil khasa iso nggak usah dibaca, yang penting yang sampai kadfahu itu. Hadil khasa iso itu keterangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selain 10 itu banyak keistimewaan Nabi yang lain. Di antaranya Nabi itu apa namanya? Spermanya suci. Spermanya
suci. Nabi itu apapun yang dikehendaki diberi oleh Allah. Nabi itu ucapannya semuanya wahyu. Makanya Nabi itu kalau ada masalah, beliau tidak pernah memutuskan sendiri. Selalu beliau merenung, nunggu turunnya wahyu. Itu Nabi. Itu beberapa keistimewaan. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi? Wadil maqami dan mempunyai derajat al-mahmudi yang dipuji. Wal haudi dan mempunyai telaga. Al-maurudi. Al-maurudi yang akan didatangi, artinya sudah pasti, yaitu namanya telaga Kausar. Itu telaganya Nabi. Wal waslati dan jadi perantara, jadi lantaran. Nabi itu boleh jadi wasilah. Al-uzma yang besar. Dunyan wa ukhron, baik dunia maupun akhirat. Wa malja'an dan tempat mengadu. Tempat curhat. Bahasa sekarang. Tempat curhat. Wa malja'al kholaiki. Oh terus. Tempat mengungsine atau curhatnya para makhluk kullihim semuanya. Sampai yang curhat sama Nabi itu tidak hanya manusia, hewan pun juga pernah curhat sama Nabi. Nabi itu pernah, babi riwayatin, lagi jalan-jalan lewat pasar gitu. Tiba-tiba ada suara teriak-teriak, Rasul, Nabi, tolong saya Nabi, tolong saya Nabi. Nabi itu tolak-tolak, nggak ada orang teriak-teriak. Tolong saya Nabi, dengerin dari mana arah, tolong saya Nabi. Begitu ditengok arahnya tadi, rupanya ada orang bawa tempat hewan, buruan kantong gitu, karung. Nah dari karung itu suaranya rupanya, tolong saya Nabi. Nabi Muhammad berhenti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, boleh saya tanya Bapak? Oh ya Nabi, ada apa? Bapak di karung itu bawa apa? Saya tadi habis berburu Nabi, dapat hewan kancil. Tahu kancil? Kancil. Nah, coba saya pengen lihat kancilnya kayak apa. Dibuka sama Nabi, tolong Nabi, tolong Nabi. Rupanya bener kancil ini. Ditanya kancil itu oleh Nabi, hei kancil, kenapa kamu minta tolong? Nabi, aku bukan tidak rela menjadi buruan orang. Aku rela disantap oleh manusia. Disembelih manusia. Cuma Nabi, aku minta tolong itu karena apa? Ketika aku tadi diburu oleh orang ini, ditangkap. Saya itu baru mau pulang, mau nyusuin anak-anak saya di hutan. Di kandang hutan, jadi kandang yang dia bikin sendiri gitu. Nah, saya belum sempat nyusuin anak-anak saya, sudah keburu saya ketangkep. Saya jadi pikiran Nabi, orang itu nggak bisa ngomong dengan saya. Nanti bagaimana nasib anak-anak saya? Maka saya minta tolong Nabi, tolong bilangin sama orang itu, aku izin sebentar saja Nabi, nyusuin anak-anak saya.
Kalau setelah saya nyusuin, saya akan balik lagi, silahkan saya ditangkap. Kamu bisa dipercaya, kata Nabi. Kamu kancil biasa nipu. Bisa dipercaya demi Allah dan engkau Rasulullah Nabi. Ya sudah. Terus dibilangin Nabi, Pak, sampean tadi berburu dapat kancil ini. Iya Pak. Ini Pak ya, kancil ini tadi ngomong minta tolong sama saya. Tolong bebaskanlah kancil ini sebentar saja. Duh, Nabi nanti kalau dibebaskan nangkepnya lagi kan susah. Saya menjamin kancil ini nanti akan kembali. Kenapa dia minta tolong? Waktu sampean tangkep tadi, kancil ini belum sempat nyusuin anak-anaknya. Kasihan anak-anaknya di hutan tidak ada yang mau nyusui. Tapi bisa dijamin kembali Nabi, aku jaminannya. Aku jaminannya. Ya sudah Nabi, dilepas. Dilepas ya kancil terus langsung ke hutan nyusuin anak-anaknya. Kira-kira ditunggu sama Nabi, sama orang itu beberapa menit gitu ya. Tiba-tiba kancil itu balik lagi ternyata. Benar, dia tidak jujur. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nabi sudah selesai, silahkan saya kalau mau ditangkap. Kata Nabi itu, tukang berburu, kancilnya udah balik. Loh, dia nggak bohong kan? Dia nyusuin anaknya tok tadi, kalau mau kau tangkap, tangkaplah dia. Begitu diceritain Nabi dan kejujuran kancil itu, apalagi lagi nyusuin anaknya. Akhirnya tuh pemburu tadi tidak tega. Nabi, saya ikhlas Nabi. Sudah kancil, pergilah kamu urusin anak-anakmu. Aku ikhlas, aku nggak jadi berburu kamu. Nanti kalau kamu tak tangkap, siapa yang ngurusin anak-anakmu? Nah, akhirnya kancil cium tangan Nabi, terima kasih Nabi, terima kasih Nabi, assalamualaikum. Jadi sampai yang kenal Nabi itu tidak hanya manusia, sampai binatang-binatang pun minta pertolongan kepada Nabi. Wasilah lantaran Nabi. Karena Nabi mengerti bahasa hewan, sehingga supaya jadi wasilah perantara menerangkan kepada orang itu. Pohon juga sama, makhluk yang lain juga sama. Nabi itu dulu waktu bikin masjid pertama, Masjid Nabawi, udah keluar. Jangan dicabut dulu, tunggu sampai lampunya tinggal merah. Nabi itu bikin tempat khutbah. Khutbah apa namanya? Mimbar. Itu dari pohon kurma dulu mimbarnya itu. Ya sekedar mimbar gitu aja, pertanda dari pohon kurma. Nah, ketika Masjid Nabawi mengalami perkembangan, kan pohon kurma itu diganti oleh Nabi. Diganti oleh Nabi, nangis pohon kurma itu. Ketika diganti oleh Nabi itu nangis. Nangis, entah nangisnya pohon gimana. Ditanya oleh Nabi, pohon kurma kenapa kamu nangis? Nabi, kenapa saya diganti? Habis ini saya nanti akan dibuang jadi rongsokan. Aku tidak pernah lagi kau belai, tidak pernah lagi kau gunakan untuk khutbah. Enggak, kamu tetap tak pakai jadi tiang sono. Itu pohon. Bahkan sebelum Nabi jadi Nabi, masih kerja pada Siti Khadijah. Ketika Nabi berangkat pergi ke Syam untuk berdagang dengan Maisarah, itu di tengah jalan padang pasir, batu dari atas gunung itu lari turun. Maisarah takut, waduh, kalau sampai kena Nabi, aku dipecat ini, waduh, pecat ini. Rupanya batu dari atas gunung tadi itu, begitu di depan Nabi berhenti, set. Terus batu itu mengucap salam, Assalamualaikum ya Muhammad.
Assalamu alayka ya Nabi Allah. Balik lagi batu itu. Lu batu itu di depan Nabi bisa hidup. Habis itu Nabi ngelewati hutan. Hutan itu kanan kirinya ada pohon. Pohon rindang. Nah, itu begitu Nabi lewat, pohon itu semua berayun. Kayak mau roboh. Tapi begitu sudah di atas kepala Nabi, serentak pohon itu berkata, Assalamu alayka ya Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Balik lagi seret. Masya Allah. Itu mulianya sampai seperti itu Nabi. Coba kamu jalan terus pohon-pohon pada ngomong, wah tambah lari kamu. Ada hantu, ada hantu. Wa ilaihi dan kepada Nabi Muhammad yuhra'una pada berlari siapa khalaik makhluk yauma tatarodafu pada hari bertubi-tubi apa al-ahwalu apa namanya bahasa Jawa al-ahwalu piro-piro pekewuh. Al-ahwalu bermacam-macam masalah. Watam taddu dan menjadi panjang, menjadi luas. Apa azmatuha tambange kholaik, artinya nanti ketika di yaumul qiyamah semua orang semakin erat dan berpegangan kepada Nabi Muhammad karena mengharapkan syafaat. Besok nabi-nabi itu nggak bisa beri syafaat sebelum Nabi Muhammad. Nabi Adam diparanin oleh orang-orang katanya Abul Bashar, bapaknya manusia kan. Duduk. Apa dah ngapain? Minta tolong Nabi, minta tolong, minta syafaat. Tidak iso aku, tidak iso, kata Nabi Adam. Aku pernah berdosa kepada Allah, makan buah khuldi. Maka tidak bisa beri syafaat. Lari lagi kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nggak iso, aku nggak iso. Aku pernah bersalah kepada Allah. Pernah apa? Mengatakan istriku adalah saudaraku. Istrinya Nabi Ibrahim itu Siti Saro kan cantik ya, wanita tercantik dunia. Pernah diculik oleh Namrud. Ketika mau diculik ditangkap oleh tentara-tentara itu. Kamu bawa siapa ini? Gitu kan? Nabi Ibrahim untuk nutupin biar selamat dia bilang ini adalah saudara putriku, saudariku. Saudara putri itu saudariku. Saudarimu? Ya, bohong. Akhirnya tetap ditangkap. Ketika Nabi Ibrahim ngomong saudari itu malaikat Jibril turun, ditegur. Ibrahim, wong itu istrimu kok kamu katakan saudarimu? Berarti kamu merubah istrimu halal menjadi muhrim. Gitu loh. Kan enggak boleh kalau saudari dikawin. Ibrahim ngomong Jibril, maksud saya ngomong saudari itu adalah saudari fitmillah. Saudari seagama. Karena saat itu yang beragama sama baru Ibrahim dengan istrinya.
Maksudnya itu ngomong gitu. Aku kok nggak ngomong saudara kandung, enggak. Tapi ngomong saudara seagama. Ibrahim, kata malaikat, walaupun itu kamu beralasan itu, tapi Allah menegur kamu, itu sudah dianggap salah. Tidak boleh. Dan itulah yang menyebabkan Nabi Ibrahim tidak bisa